Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, di hari ini saya Krisan Maharani kedatangan satu tamu yang asik juga yang bakal ngobrol seputaran vaksin booster. Yang dimana nih lagi ngetren di masyarakat ya, ada yang antusias gitu untuk ikutan segera vaksin, ada juga yang deg-degan untuk ikutan vaksin, ada yang mikir-mikir lagi untuk vaksin atau enggaknya. Nah, ini buat sobat Komsos yang sama seperti tadi Krisan bilang ya, kita akan ngobrol langsung aja nih sama Dr. Joseph F. William. Selamat pagi menjelang siang, Selamat pagi juga Dr. Mbak William. Krisan, selamat pagi juga sahabat-sahabat Komsos semua. Sehat-sehat selalu dan semangat selalu. Semangat dan sehat. Dokter sehat ya? Sehat, puji Kabar Tuhan. baik. Kabar baik juga. Oke, dokter. Kita ini ngomongin vaksin booster nih, Dok. Siap. Sebenarnya ya, kalau misalnya ngomongin vaksin, vaksin itu kan udah dari tahun lalu ya? Ya, 2020. 2020, berarti 2 tahun 2020. Mulai Vaksin 1, 2020. vaksin 2. Nah, kemudian sekarang ada vaksin booster. Vaksin 1, vaksin 2 aja bikin masyarakat deg-degan. Apalagi ada vaksin booster. Sebenarnya nih Dok, pentingnya vaksin booster tuh apa sih? Gunanya gitu dokter. Oke, baik Mbak Krisan. Jadi kalau misalnya kita bilang pentingnya booster itu untuk apa? Jadi kayak kita belajar ya. Kalau kita belajar, kalau belajar matematik, kita belajar integral misalnya. Nah, waktu SMA kita sudah belajar integral ya. Nah, tapi udah gitu kita diingetin lagi pada saat lagi di kuliah. Kalau kuliahnya di bidang ilmu pasti ya, teknik segala macam ya kayak gitu ya. Kalau sosial mungkin udah enggak ya. Tapi rasanya ekonomi juga masih ada sih gitu kan ya. Nah, mereka diingetin lagi nih, integral gitu. Nah, kemudian pada saat ngambil S2 diingetin lagi bahwa integral tuh seperti ini lagi. Oke. Nah, booster dan vaksin kedua itu sama. Itu untuk mengingatkan tubuh kita bahwa ada yang namanya COVID. Bentuknya tuh seperti ini. Kejadiannya seperti ini. Hati-hati sama mereka gitu. Nah, setelah diingatkan dengan vaksin yang kedua, kemudian takutnya lupa lagi nih. Nah, setelah 6 bulan kan udah lama nih, kayaknya udah nggak ada nih, udah nggak ada virus lagi, udah nggak ada si COVID lagi. Diingetin lagi sama dengan booster bahwa COVID itu masih ada loh. Nah, kalian harus jaga-jaga. Kalian harus ingat bahwa bentuknya begini, seperti ini, gitu kan. Nantinya gitu ada sesuatu seperti ini, kalian harus segera hajar supaya tidak menjadi sakit yang berat. Emang harus ya Dok ya? Wajib? Kalau dibilang wajib, wajib. Ya, kalau dibilang harus, harus. Cuman kalau sekarang kita ngomong sama nanti orang yang bicara sama hak asasi manusia. Nah, kalau misalnya kita bilang seperti itu, secara pemerintah semuanya wajib. Karena apa? Karena pemerintah ingin melindungi masyarakat semuanya. Nah, cuman kalau misalnya buat mereka yang menganut hak asasi manusia, ya sekarang saya ngomong lagi nih sama teman sahabat Komsos kalian ya. Kita ngomong hak asasi, betul bahwa disuntik itu adalah hak asasi orang. Tapi kalau kita sekarang tidak mau disuntik, itu pilihan. Betul, itu pilihan. Kemudian keluarga Anda itu akan menjadi rentan. Rentan terhadap terpaparnya si COVID. Melalui siapa? Melalui mereka yang tidak divaksin. Gitu. Bukan berarti bahwa mereka yang divaksin bahwa tidak akan membawa atau tidak akan menularkan, tapi setidaknya buat mereka yang divaksin itu akan gejalanya jauh lebih ringan dan tidak berat. Dan akan lebih kebal juga. Betul. Sehingga kalau dibilang hak asasi, nah ini buat keluarga kita yang kita ajak untuk tidak divaksin, apakah mereka tidak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Apakah mereka tidak berhak untuk mendapatkan kesehatan? Betul? Nah, itu juga bisa buat mereka yang menganut hak asasi, pikirkanlah ke sana. Kalau yang menganut keparnoan? Kalau yang parno, apa sih yang mau Banyak diparnoin? loh, Dok. Gitu kan? Nah, apa yang mau diparnoin? Sekarang takut dengan demam. Kita juga kalau kena virus segala macam kita kena demam. Gejala-gejala
nyeri otot segala macam itu udah everyday sebetulnya. Mhm. So, apa ya sih kita mesti takut? Biasanya kita kan nggak takut flu ya. Mhm. Flu juga sama kan? Gitu. Ya flu kadang Iya, demam juga, iya, sakit demam, nyeri tenggorokan. otot, Iya betul, pusing, betul mual, betul. gitu kan. Itu semua itu gejala-gejala yang sudah biasa kita hadapin. Mhm. Jadi kalau dibilang apa yang kita mesti takutin? Karena sesuatu masuk ke dalam tubuh. Sesuatu yang masuk dalam tubuh. Kalau kita ngomong, misalnya contoh, saya ambil contoh lah. Mhm. Eh, kita belanja makanan kalengan. Makanan kalengan. Di mana di dalam makanan kalengan itu ada risiko terjadi atau akan adanya bakteri yang namanya Clostridium botulinum. Mhm. Nah, si bakteri ini ada di dalam makanan kalengan dan kita makan. Kemudian menyebabkan kejang-kejang sampai bisa meninggal. Tapi kita tetap membeli kan makanan Iya. kalengan itu, buah kalengan, Karena daging kita udah kalengan. tahu rasanya, Dok. Nah, Ada vaksin pun aja keresahan. sama. Ada Vaksin aja. sama. Dimasukin, kita tahu bahwa akan terjadi demam lah, akan kemungkinan terjadi nyeri otot lah. Iya. Tapi benefitnya, kalau dibilang, kalau makanan kalengan kan hanya seberapa jam. Kalau vaksin kan itu bisa panjang, berbulan-bulan, Mhm. gitu kan. Sekarang kita ngomong berbulan-bulan, karena penelitian sampai sejauh ini masih bulan, belum tahun, gitu kan ya. Karena kita ini COVID ini masih baru ya, Iya. masih baru, gitu kan. Jadi kita belum ngomong sampai tahun-tahunan, karena kita baru 2 tahun sendiri ya. 2 tahun. Nah, gitu. Betul. Jadi kita masih ngomong bulan, termin kita masih bulan, sehingga benefit kita bisa dirasakan lebih bulan. Kita aja berani mengambil risiko untuk yang beberapa jam atau beberapa menit. Ya, apalagi kalau misalnya masa kita nggak berani ngambil risiko untuk yang berbulan-bulan, betul nggak? Iya. Logikanya kan seperti itu, betul? Betul, Dok. Jadi penganut keparnoan juga jangan parno ya, Jangan pikirkan takut jangka lah. panjang ya berarti ya, betul, dokter ya. betul. Jangan terlalu takut. Jadi artinya semua yang diberikan itu udah melalui uji klinis, Mhm. sudah melalui suatu proses, bahkan juga perdebatan yang alot. Kalau di Indonesia itu ada di BP POM, Mhm. ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kalau di Amerika itu ada di FDA, Food Drug Administration, Mhm. gitu kan. Itu debatnya juga panjang. Jadi kalau mereka sudah di ACC atau sudah diizinkan untuk beredar oleh BP POM atau oleh FDA, oleh yang lain, gitu kan. Di dunia ini kan semua banyak tuh yang badan-badan seperti itu. Mereka sudah mengizinkan, berarti itu sudah safe, Sudah aman. dalam kategori safe, aman untuk dikonsumsi, untuk dipergunakan, untuk dipakai Mhm. kepada masyarakat. Jadi sudah ada safety-nya, gitu. Semuanya kalau dibilang jauh lebih aman dibanding dengan misalnya dengan hal-hal yang lain yang banyak yang kadang-kadang jauh lebih tidak aman. Mhm. Contoh, Contoh lagi. kita ngomong nih, mungkin para sahabat Komsos mungkin takut ya, aduh takut itu kan ada efek samping Iya. daripada vaksin gitu kan. Nah, terus ada berita yang meninggal segala macam gitu kan. Sejauh ini dari sekitar 90 juta masyarakat Indonesia yang sudah divaksin, gitu. Vaksin 1 dan vaksin 2. Mhm. Vaksin 1 sendiri itu udah 100 sekian juta. Ya, 100 berapa 20 kalau nggak salah, saya lupa lagi. Ya, 100 sekian juta. Vaksin 2 udah 90. Jadi kurang lebih yang 90 aja kita ambil. Ya. Vaksin 1 dan vaksin 2. Yang meninggal itu 38. Bukan tidak ada ya, saya mengatakan ada tetap ya. 38 orang. Di Dari 9 seluruh Indonesia, 90 juta. dari seluruh Indonesia 90 juta yang sudah divaksin, meninggal 38 orang. Jadi kalau kita ngomong persentase nih, Mhm. artinya berapa tuh? 38 dibagi 90 juta. Berapa, Dok? Hitung-hitungan saya mah 0,000. nolnya banyak gitu ya. Ya, artinya tidak sampai 0,05 pun tidak sampai kan? Aha. Kecil sekali gitu kan. Gitu. Probabilitas untuk terjadinya suatu hal yang fatal itu kecil. Ada vaksin. Mhm. Sedangkan kalau misalnya saya ngomong lagi nih sebagai ininya perumpamaan lagi nih, itu kemungkinan kita kalau keluar ke jalan raya menggunakan kendaraan motor, mobil, kemungkinan kita untuk tabrakan dan meninggal itu cukup besar, 1-3%. Lebih besar presentasenya. Iya. Tapi kita tiap hari kan tetap aja kan jalan pakai mobil, Ya. jalan pakai motor. Mhm. Meskipun kita tahu bahwa itu risikonya lebih besar daripada vaksin. Karena kembali lagi pemikiran orang-orang pasti
itu mah sudah diserahkan kepada yang di atas. Nah, Berarti kenapa tidak juga vaksin? Yang jauh lebih sedikit lagi, iya Iya. kan? Gitu. Istilahnya bukan tidak mungkin, mungkin saja. Tapi kalau dibilang kita berarti kayak dapat lotre besar ya, Mhm. itu dapat privilege untuk duluan. Gitu. Tapi kalau dibilang ya jangan terlalu takut lah. Jangan terlalu takut ya. Ya, jangan terlalu takut karena itu sangat kecil sekali. Dibilang kejadian-kejadian seperti itu sangat kecil sekali. Kenapa harus 6 bulan, Dok? Dari jeda dari vaksin kedua ya? Kedua. Nah, jadi ada beberapa teori. Jadi pada saat waktu awal-awal dilihat penelitian mengatakan bahwa antibodi kita sampai 6 bulan itu masih lumayan cukup tinggi Hmm. gitu. Sehingga nanti setelah 6 bulan baru di booster lagi gitu kan. Penelitian itu seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang kemarin kita juga pelajari bahwa setelah 3-4 bulan, ini buat mereka yang kena COVID ya, buat yang kena COVID, yang nggak divaksin. Jadi kita COVID sendiri itu setelah 3-4 bulan, itu antibodinya dia akan turun. Makanya yang dulu kan banyak plasma convalescence tuh, donor plasma convalescence. Nah itu hanya diberikan kesempatan atau boleh melakukan donasi plasma convalescence itu 3 bulan setelah dia terpapar, setelah sembuh Oke. gitu. Nah, kenapa? Karena setelah lewat dari 3 bulan itu antibodinya dia akan turun gitu. Jadi sebetulnya kalau dibilang, kasarnya sih kalau dibilang dengan vaksin itu jauh lebih tahan lebih lama, dengan terpapar secara alami itu justru malah lebih pendek. Jadi kenapa kita 6 bulan? Nanti apakah nanti ada vaksinnya lagi lanjut? Ya nggak tahu, kita namanya di dunia kedokteran ini semua ongoing ya, ongoing. Karena dulu juga kita hanya berpendapat bahwa hanya butuh 1 kali booster. Vaksin 2 itu sebutnya kita booster dulu ya. Dulu. 1 kemudian booster vaksin kedua. Nah setelah ini ternyata dipelajari setelah 6 bulan ada penurunan sehingga akhirnya pemerintah ngambil keputusan untuk di booster lagi supaya dia antibodi masyarakat itu naik lagi. Jadi si pemerintah ini sebetulnya sangat berpikir untuk masyarakat gitu. Kalau dibilang biayanya gede banget. Gede banget ya, Dokter ya. Gede banget ya, effortnya juga luar biasa. Apalagi dari Aceh sampai Papua ya. Itu kan sangat besar sekali effortnya. Jadi pemerintah itu emang sangat sayang sama masyarakat. Sehingga mereka mau berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan maupun kesehatan daripada masyarakat dengan memberikan fasilitas vaksinasi booster yang ketiga gitu. Nah ini kan pemerintahnya udah sayang nih sama masyarakat, sudah memfasilitasi gitu. Animo masyarakat sendiri untuk vaksin booster gimana? Di lapangan nih, Dokter. Oke, di lapangan sendiri kalau untuk di kota Jawa Barat, di beberapa kota besar cukup tinggi. Tapi di beberapa kota-kota seperti Garut atau tempat-tempat yang agak bumi atau yang lain-lain seperti itu, animonya agak kurang. Alasannya apa tuh? Ya karena tadi sama Mbak Christian juga ketakutan. Parno. Ya, ditambah lagi dengan begitu banyak berita-berita hoaks yang beredar di masyarakat. Begitu banyak berita bahwa kalau divaksin jadi gini loh, divaksin jadi begini loh. Contoh yang paling beken tuh tahun kemarin tuh berita hoaks bahwa kalau misalnya buat ibu-ibu nih, buat perempuan setelah divaksin itu menjadi steril. Ya itu hoax ya. Hoax itu nggak nyambung. Jaka sembung ya, nggak nyambung deh. Jaka sembung bawa golok, nggak usah diterusin. Jadi banyak sih hoax yang nggak make sense ya, gitu. Jadi ada misalnya contohnya vaksin itu diisi oleh microchip, oleh nanobot, gitu. Sekarang kita ngomong. Iya kita kalau mau ngomong teori konspirasi bisa berkembang kemana-mana gitu. Tapi sekarang logikanya itu nanobot ataupun si chip itu harganya mahal pisan, banyak, luar biasa gitu. Sekarang mau ditaruh di dalam vaksin yang disuntikin ke masyarakat ini berapa duit? Negara manakah yang sanggup? Betul nggak sahabat Konflas? Pasti semua juga mulai berpikir kan? Itu berapa triliun dolar loh. Triliun dolar lagi ya? Iya, bukan rupiah, dolar gitu. Mau dibuang seperti itu. Terus buat apa benefitnya, gitu kan? What for? Ya kita mikirnya harus logis lah. Iya. Gitu. Nah mengedukasi masyarakatnya gimana? Terutama yang bukan di kota ya, Dokter ya. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar mereka tuh
yuk kita beramai-ramai booster demi selain diri sendiri buat keluarga juga orang-orang sekitar gitu. Nah, inilah salah satunya. Jadi kita mungkin sebagai kita yang lebih teredukasi. Mungkin sahabat-sahabat Komsos juga bisa terlibat di sini ya. Terlibat di dalam edukasi pada masyarakat untuk menerangkan ke masyarakat bahwa ayo kita vaksin rame-rame, tidak semuanya aman. Gitu, semuanya tuh baik. Semuanya tidak ada yang buruk. Efek samping yes, gitu ada. Tapi sangat kecil dibandingkan dengan benefit atau manfaat yang didapatkan. Ambil contoh. Kita ambil contoh lagi nih. Boleh. Nah, di Amerika nih. Paman Sam. Amerika. Paman Sam itu banyak sekali aktivis anti vaksin. Banyak ya di sana. Banyak. Yang divaksin di sana baru kurang lebih sekitar 30%. 1-2. Oke. Jadi 70% belum divaksin. Bahkan petugas-petugas law enforcement tuh petugas hukum ya, penegak hukum, polisi itu segala macam atau tentara pun banyak yang menolak untuk divaksin karena mereka termakan oleh hoax. Jadi hoax itu jangan khawatir, bukan hanya di Indonesia ya sahabat Komsos ya, itu ada di mana-mana tuh, di sana juga banyak gitu ya. Jadi banyak sekali. Nah mereka tidak mau divaksin, tapi akibatnya apa? Sahabat Komsos, Mbak Kristen kadang bisa lihat Amerika tuh angka kematiannya tinggi banget, sekali. Sangat tinggi, luar biasa. Setiap hari ratusan, bahkan ribuan, bukan ribuan lagi, terakhir kemarin saya sampai sekian ratus ribu bahkan yang meninggal. Per hari? Per hari. Per hari itu? Gitu. Jadi itulah bayarannya. Jadi apakah kita Indonesia mau seperti itu? Tidak. Pertanyaannya simpel. Jangan. Ya, dan jangan lupa sahabat Komsos, setiap angka kematian satu angka pun artinya itu ada banyak orang yang akan sedih. Karena ada satu orang atau satu keluarga yang kehilangan satu orang yang disayangi. Apalagi sampai ribuan. Kita sudah pernah merasakan. Waktu kemarin di bulan April sampai Agustus. Begitu banyak mungkin di antara teman-teman Komsos ada juga yang kehilangan, turut berduka cita. Janganlah sampai itu terjadi lagi. Jangan sampai kita mengulangi lagi kejadian seperti itu. Marilah kita sama-sama mencegah. Ini adalah perjuangan kita bersama-sama. Bukan perjuangan saya, bukan perjuangan pemerintah, Satgas, bukan. Tapi kita perjuangan bersama-sama. Kenapa? Kalau kita tidak, nanti kita juga pasti bisa ketularan. Akibatnya kita juga yang nanti akan menanggung juga. Bukan nggak mungkin dari keluarga kita juga akan kena. Gitu. Siapapun bisa kena. Semua pun bisa. Termasuk orang tua kita yang rentan ya. Di atas 45 tahun sekarang udah masuk rentan. Saya udah termasuk rentan juga. Saya belum. Jadi ini marilah kita sama-sama, kita fight sama-sama, kita edukasi masyarakat yang tidak mau divaksin untuk mereka mau divaksin. Tapi mohon maaf gitu. Jangan memaksa, tapi memberikan pengetahuan kepada mereka yang benar. Dan memang tidak mudah untuk mengcounter hoax yang ada di masyarakat. Gitu. Jadi kita memang harus pelan-pelan masuknya dan kita memang memberikan fakta pada mereka. Nah, salah satu keparnoan masyarakat nih nggak mau di booster adalah jenis vaksinnya, dokter. Misal ya, vaksinnya nggak mau yang AstraZeneca misalnya, atau merek apapun ya, kan ada AstraZeneca, ada Pfizer, kemudian Moderna ya. Yang buat booster di Indonesia cuma 3 itu, dok, atau ada lagi? Sebetulnya yang akan dipakai. Yang akan dipakai ada lagi, tapi itu terbatas ya. Lagi lupa dari Soviet kalau nggak salah, sama dari RRC juga. Tapi yang paling Sputnik, Sputnik juga. Oke, tapi yang paling hits di masyarakat adalah 3 vaksin itu ya. Tuh. Nah, yang sekarang bikin bingung adalah kalau saya vaksin 1-2-nya sudah merek ini gitu, apakah harus sama atau berbeda dikasihnya nanti? Jadi kalau dulu kita ngomong dulu. Kalau dulu tuh kita punya kepahaman, namanya dunia kedokteran tuh selalu berkembang ya, selalu berubah karena kedokteran itu sendiri selalu berdasarkan penelitian. Kalau dulu setelah
si vaksin A ya berikutnya A1, A2, A3 lanjutkan gitu, Mhm. Sinovac, 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 Sinovac. Mhm. Nah, tapi kemudian eh, muncullah penelitian gitu bahwa kalau direkombinasi, artinya homologus dengan heterologus gitu kan, nanti itu namanya heterologus dan homologus gitu ya. Yang Sinovac itu adalah homologus, Mhm. Sinovac, Sinopharm, Anhui itu adalah homologus, sedangkan si Pfizer sama Moderna yaitu Johnson Johnson itu adalah heterologus gitu ya. Nah ini kalau dikombinasi harapannya adalah untuk bisa menghadapi Delta. Mmm. Karena dulu tuh konsepnya adalah menghadapi Delta, Omikron belum muncul, Belum ada ya? belum ada gitu, untuk menghadapi si Delta gitu. Hasil penelitian dari lab mengatakan bahwa ternyata kalau dikombinasi itu terjadi cross resistensi gitu. Sehingga akhirnya ini bisa Deltanya bisa diblok gitu. Harapannya juga bisa menghadapi ke Omikron Mhm. gitu. Benar apa enggak? Nah, kita nggak tahu. Kalau di lab memang terbukti, tapi antara lab dengan lapangan belum tentu sama Mhm. gitu. Nanti kita baru tahu adalah reportnya setelah 6 bulanan. 6 bulanan kita kita divaksin, nanti kita lihat berapa banyak yang sakit, berapa banyak yang akan meninggal karena kena terpapar oleh si Omikron ataupun si Delta Delta. gitu. Jadi tapi itu akan much better chance, lebih baik chance kita atau probabilitas kita dibanding dengan kita tidak divaksin. Boleh pilih-pilih nggak jenis Eh, vaksinnya? "Ah, nanti saya nunggu, Moderna aja deh," misalnya nah, gitu. kalau misalnya kita mengikuti program pemerintah, kita mesti pasrah dengan apa yang ada saat ini. Mmm. Karena pemerintah ini sudah memberikan istilahnya pemesanan jauh-jauh hari. Karena sekarang vaksin-vaksin itu semua berebut ini. Di semua semua negara di dunia ini berebut semua. Jadi eh, kalau saya saranin jangan nunggu, mending apa ada yang ada aja udah dihajar aja Mhm. gitu. Sesuaikan dengan anjuran daripada pemerintah. Pemerintah ini tidak akan menjatuhkan, tidak akan membuat Menyakiti, iya, menyengsarakan gitu menyengsarakan. atau menjerumuskan gitu. Pasti mereka juga sudah ada penelitian-penelitiannya Mhm. gitu. Sehingga memang sebagusnya sekarang kalau misalnya kemarin adalah awalnya satunya dengan Sinovac atau dengan Sinopharm atau dengan Anhui, ada beberapa yang baru kemarin tuh Anhui, maka berikutnya adalah mereka menggunakan si Pfizer atau Moderna gitu atau AZ Mmm. gitu. Jadi terus kalau misalnya ditanya nih Pfizer, Moderna, AZ, mana yang lebih bagus? Sama aja. Semua sama aja. Nanti kan teman-teman Komsos, sahabat Komsos mungkin ada yang mikir, ada yang baca tuh di koran atau di sosmed ya, Mmm. bahwa si ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen lebih bagus Pfizer dibanding dengan si Moderna. Iya. Pfizer kemarin diklaimnya efektivitasnya bisa 96. Iya, itu maksudnya apa sih, Dok? Efektivitas Ya, 90, ya, 50? si Moderna tuh 94. Mhm. Ya, ceritanya. Cenah. Heeh, gitu. Karena itu sebetulnya klaim. Jadi maksudnya apa sih? Jadi maksudnya kalau misalnya ngomong 96, 98 itu artinya si vaksin tersebut Mhm. bisa melindungi 99 orang dari 100 orang yang divaksin itu untuk tidak terpapar oleh COVID. Ataupun kalau Mmm. terpapar tidak menjadi berat gitu. Oke. Ya, jadi yang berat atau yang yang terpapar hanya satu orang gitu kalau 99. Kalau 96 otomatis berarti 96%, berarti masih ada 4 orang yang terpapar. Jadi Mhm. makanya kalau dibilang setelah divaksinasi nggak akan terpapar, terpapar, tapi tidak akan menjadi berat Mhm. gitu Gejalanya diharapkannya, ya? diharapkannya. Nah itu sebetulnya sama aja semuanya. Mau pakai yang Pfizer, mau pakai Moderna, mau pakai AZ, mau pakai Johnson Johnson gitu ya. Bahkan waktu itu awal-awal kan Sinovac itu hanya sekitar 54%, 66% katanya kan. Mhm. Tapi ternyata sekarang kalau ngelihat angkanya sekarang ternyata dia udah sampai 80% lebih Oke. efektivitasnya. Karena sekarang kita lihat negara-negara yang Asia yang menggunakan Sinovac Mhm. itu angka kematiannya tidak tinggi ternyata dibanding dengan
negara-negara yang ternyata menggunakan Pfizer, menggunakan Moderna, menggunakan segala macam itu ternyata angka kematiannya sekarang itu jauh lebih tinggi. Mhm. Nah ini sekarang makanya semua kedokteran itu ya sekarang ini lapangan ini yang mengatakan Mhm. gitu kan, yang angka-angka itu semua adanya di lapangan Oke. gitu. Tapi semuanya memang lebih baik divaksin daripada tidak divaksin. Lebih baik kita menggunakan salah satu vaksin daripada tidak ada vaksin yang kita pergunakan. Kan kalau kita mikir-mikir, saya mau pakainya Pfizer saya mau pakainya Moderna, barangnya nggak ada, karena rebutan semua, Mhm. jadinya kita nggak divaksin-vaksin ya. Ya, betul. Ya nunggu-nunggu yang nggak jelas ya, terus kemudian si Covid-nya udah datang duluan gitu kan, ya akhirnya kita sakitnya berat, Nah, gitu. ini yang dikeluarkan oleh pemerintah berarti yang pertama itu adalah, AZ, betul? Yang Atau sekarang ini yang banyak dipakai sekarang itu adalah si, Pfizer, mhm, dan sekarang yang banyak dipakai untuk booster adalah AZ. AZ. Efek Tuh. sampingnya apa, Dok? Efek sampingnya sebetulnya sama dari semua, yaitu demam, nyeri otot, pegel di daerah Mhm. suntikan, otot otomatis ya radang ya karena disuntiknya di daerah sana. Terus kemudian juga mungkin ada beberapa orang yang mengeluh adanya mual gitu ya, kayak gitu. Itu berapa lama sih biasanya? Ini entar Ya dulu, vaksinasi itu sama dengan imunisasi kan sama sebenarnya? sama Kalau udah imunisasi kan biasanya juga demam sama gitu ya? dengan ya imunisasi kita sekarang kalau di imunisasi BCG, di imunisasi, hepatitis, itu juga kita kan mengalami demam, nyeri Mhm. otot, kemudian kalau bayi juga kan akan Iya, rewel gitu kan, anak iya. juga kan rewel, berapa lama itu 3 hari biasanya, ya Oke. sekitar 2 atau 3 hari, Berarti gitu. sama nih, 2. Sama, vaksinnya juga sama. Setelah ini kita akan merasakan demam, nyeri otot, pegel-pegel, selama kurang lebih 2 3 hari. Setelah 2 3 hari kita akan mulai membaik. Tapi ada nggak yang nggak ngerasain, demam gitu? Maksudnya cuman Banyak pegel aja gitu? banyak, nggak semua orang Oh, merasakan nggak itu, semua orang? tergantung dari antibodi kita, respon daripada badan kita, gitu. Kalau Mmm. respon badan kita hebat, gitu, dia kan merasakan, pegel, nyeri. Tapi kalau respon badan kita, nggak terlalu hebat, biasa-biasa aja, gitu, Mhm. ya kita juga akan biasa-biasa aja, Nah, itu gitu. kalau untuk mempunyai badan yang hebat itu, Dok, biar responnya hebat nggak terlalu gimana, ada yang harus dipersiapkan nggak? Yang penting yang penting gini, kita jangan kecapean, ya. Oh, oke. Sebelum kita divaksinasi, jangan kecapean. Jangan begadang. Jangan begadang, istirahat yang cukup, makan yang benar, jangan puasa gitu kan. Nah, terus kemudian juga minum secukupnya. Mhm. Jangan terlalu berlebihan, karena kalau berlebihan juga kembung nggak enak, nggak nyaman gitu kan. Mhm. Nanti vaksinnya kesalahin lagi. Iya. Gara-gara vaksin saya kembung, padahal kitanya minumnya banyak gitu kan gitu. Nah, selesai vaksin, kemudian juga kita kalau di masyarakat tuh banyak yang ngomong jangan olahraga, Oh, iya itu. istirahat 7 hari. Enggak juga. Kita beristirahat boleh, dalam arti gini, jangan setelah divaksin, terus lari maraton, ya. Nah, itu nggak usah divaksin juga teler ya, itu. Nah, jadi kalau sudah divaksin, Ngaco ya itu kita sih. kerja biasa aja. Iya, iya. Lakukan kegiatan kita sehari-hari seperti biasa. Jangan begadang otomatis, karena badan kita ini lagi di-challenge sama si vaksin, gitu Mhm. kan. Sehingga kalau kita kecapean atau kita terlalu letih kerja, gitu ngelembur segala macam, akhirnya daya tahan kita nggak bagus. Mmm. Daya tahan kita nggak bagus, bukan berarti jadi akhirnya keluhannya nggak ada, keluhannya jadi makin banyak, Banyak. gitu, muncul, gitu. Jadi akhirnya kita makin ngerasa sengsara, "Aduh vaksinnya nih nggak beres." Yang bikin gua sengsara bukan vaksinnya, Kita kitanya sendiri berarti. yang lifestyle-nya nggak bener. Makanan, Dok, makanan, ada nggak makanan tertentu yang bisa untuk nggak bikin demam atau nggak bikin terlalu efek samping vaksin gitu? Makanan sebetulnya semua sama saja ya. Kalau misalnya kita mau, supaya si vaksinnya nggak ngerasa bukan vaksinnya sebenarnya badan kita ya, Badan kitanya. badan kitanya nggak ngerasa terlalu hangat, terlalu panas, demam tinggi gitu, mungkin kita agak mengurangi makan yang, protein, daging-dagingan, Mmm. itu agak kita kurangin. Itu Kenapa? sebelum dan sesudah? Sesudahnya Sesudahnya? sesudahnya. Nah, kenapa? Karena kita mengenal yang namanya makanan itu, namanya ada yang kita sebut sebagai thermal effect of the food. Jadi setiap makanan itu menyebabkan panas. Mmm. Kalau karbohidrat dengan protein, dengan lemak itu yang paling tinggi menyebabkan panasnya.
Sehingga kalau misalnya kita mengkonsumsi banyak daging, maka kita akan terasa panas. Panas. Sedangkan badan kita sendiri lagi di-challenge sama si vaksin. Pasti otomatis kita agak demam-demam. Mhm. Kalau dikasih makanan yang berdaging dan apalagi berlemak ya, Mhm. lemaknya tinggi gitu, itu nanti badan kita akan semakin panas. Kitanya jadi makin tidak nyaman Oke. gitu. Jadi kita kalau misalnya itu sayuran, buah-buahan, it's okay. Daging boleh, tapi jangan terlalu banyak. Banyak. Jangan yang terlalu berlemak. Bakso gitu, bakso tetep ya, pencinta bakso saya itu. Bakso itu sebetulnya bukan masalahnya, si kuahnya itu yang Si banyak. Bakso panas kan habis divaksin nih, Dok, ya. Hmm, Wah, kayaknya bayangin bakso tuh, wah gitu. Oke, itu hindari dulu ya, panas-panas. karena panas. Berarti hindari dulu ya. Siap. Ya, Jangan sebaiknya dihindarin yang terlalu berlemak tinggi ya. Saya nggak makan daging, tapi makannya santan. oh, Nah, sama makanan aja Padang bohong. ya sama aja. Oke. Kan lemak juga itu. Jadi setelah vaksin boleh berkegiatan tetap. Boleh berkegiatan asal kita jaga diri, jangan sampai overwork, jangan Mhm. lembur-lemburan dulu lah, gitu ya. Oke. Berapa lama kita harus jaga diri sebetulnya? Kalau misalnya bagus, efeknya itu biasanya sekitar 2 mingguan ya, Hmm. gitu. Setelah 2 minggu dia akan normal lagi badan kita. Tapi kalau misalnya ada yang ya tadi balik lagi nih ya, jangan beraktivitas dulu selama 7 hari gitu. Karena kan daya tahannya menurun atau gimana itu Nggak turun hoax juga enggak ya? sebetulnya, nggak turun. Cuman memang kita akan demam segala macam 2-3 hari. Setelah Mhm. itu kita ya akan biasa sebetulnya. Badan kita tapi masih tetap di dalam badan kita ini masih dirangsang oleh si vaksin Vaksin tadi. untuk melakukan respon-respon imun. Mhm. Sehingga memang ada kemungkinan kita merasa kurang nyaman, kurang enak gitu. Sehingga kita kalau misalnya kita over exhausted atau terlalu capek, terlalu banyak minum banyak juga, misalnya kembung segala macam, itu akan membuat kita lebih mudah tidak nyaman lagi. Oke. Nah, terus nih, seberapa harus misalnya kan ada yang bilang cek dulu nih apa namanya? Ke imun kita Lab. ke lab itu perlu atau tidak? Oke, kalau untuk misalnya orang yang usia lanjut rentan, terus kemudian mereka yang punya penyakit komorbid, Bawaan? diabetes, hipertensi, Hmm? ataupun gangguan-gangguan hormonal yang lain, Hmm? mungkin memang harus cek dulu. Oke. Terutama yang harus kita cek adalah bagaimana fungsi jantung kita, bagaimana kondisi daripada pembuluh darah kita. Itu Mhm. yang mesti dicek. Gitu kan. Artinya lebih mudahnya gimana sih? Lebih mudahnya ke dokter dulu, Mhm. konsultasi dengan dokter dulu. Nah setelah itu kalau dokternya clear, baru kita vaksin. Biasanya bawa surat Ya, pengantar gitu ya, boleh ya. vaksin atau enggak. Tapi kalau misalnya kita dalam kondisi baik-baik saja, Mhm. tidak masuk dalam usia rentan itu adalah di atas 45 tahun. Mhm. Gitu, di atas 45 tahun itu masuk usia rentan. Jadi kalau misalnya kita masih di bawah 40 tahun dan kita baik-baik saja, kita bisa langsung datang untuk vaksinasi. Kalau yang punya asam lambung, Dok, ini soalnya banyak ya, karena beberapa teman saya juga dia waktu itu nggak mau vaksin gara-gara asam lambung. Takutnya setelah vaksin itu asam lambungnya makin jadi. Karena sebetulnya kalau kita ngomong namanya asam lambung itu lebih banyak itu sebetulnya kalau dibilang asam lambung itu adalah disease of the mind atau pola pikir kita gitu. Jadi kalau kita stres, kalau kita banyak pressure, banyak segala macam, nah asam lambung kita akan meningkat gitu kan. Nah, jadi kalau buat mereka yang asam lambungnya tinggi, oke, kita kontrol dulu ke dokter, oke, gunakan obat-obatannya untuk mengontrol asam lambung, ya bisa pakai PPI, pakai apapun gitu kan, H1 blocker atau H2 blocker terserah. Mangga silahkan konsumsi. Jadi kalau misalnya konsumsi obat, gunakanlah konsumsi obat itu sesuai dengan memang anjurannya. Setelah itu vaksin, gitu. Setelah divaksin, jangan terlalu dipikirkan. Biarkan, lupakan bahwa kita baru divaksin Vaksin. dan beraktivitaslah seperti biasa. Ya, jangan terlalu ketakutan, jangan terlalu dipikirkan bahwa ini saya baru vaksin nanti kena gini, ada saya demam. Lepaskan. Iya, biarkan saja, gitu kan. Jadi jangan terlalu terbeban dengan vaksin, karena kalau kita terbeban, malah kita jadi akhirnya memang betul-betul jadi seperti itu. Mhm. Nah, jadi janganlah kita sampai
berpikir bahwa saya nanti akan demam, saya akan jadi demam beneran. Ini setelah di sini saya akan sakit nih, jadi sakit beneran, Hmm. gitu. Tapi saya berpikir saya sudah divaksin, saya baik-baik saja, saya oke, dan aktivitas kita kembali seperti biasa, Biasa. Nah, gitu. kalau untuk orang-orang yang mengkonsumsi obat pas hari itu Mhm, divaksin, mhm. jedanya berapa lama? Atau misalnya nggak ada jeda sama sekali? Nggak ada jeda sebetulnya, Nggak nggak ada jeda masalah, ya? Nggak nggak ngaruh ya masalah, dokter ya? nggak masalah, gitu. Kecuali kalau misalnya obat-obatan pengencer darah, gitu ya, Mhm. mungkin itu perlu dikasih tahu sama dokter karena, sama petugas ya, karena ada beberapa yang memang itu menyebabkan, kalau terjadi perdarahan itu akan lama. Sebetulnya kalau misalnya suntikan vaksin, itu jarang yang berdarah karena tidak mengenai pembuluh darah, Mhm. kenanya otot, gitu Mhm. kan, tapi kadang-kadang suka ada yang kena pembuluh darah juga, gitu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Jadi Anda tinggal kalau misalnya masih gimana tinggal bilang aja ke tenaga medisnya, Iya, "Saya baru minum obat ini," gitu mhm, ya. Oke, nanti dijelaskan lagi sama tenaga medisnya. Nah, sekarang nih Dok, mhm. administrasi yang harus dipersiapkan nih, KTP, kartu keluarga, apa perlukah itu tiket vaksin? Kalau standarnya sebetulnya, yang paling penting adalah tiket vaksin. Tiket vaksin? Ya, tiket vaksin yang ada di Peduli Lindungi, itu mesti Mhm. disiapkan satu. Terus kemudian juga fotokopi KTP, gitu kan. Mhm. Kalau nggak ada KTP ya Kakak boleh, salah satu saja nggak usah dua-duanya, gitu kan. Nanti setelah itu tinggal nanti lanjutkan ke vaksinasi. Nanti divaksin kan ada pengisian form segala Mhm. macamnya. Jadi yang penting sih sebetulnya udah ada tiket. Kalau tidak ada tiket biasanya tidak akan dilayani oleh, petugas, harus ada Mmm, tiket dulu. padahal udah 6 bulan, tapi belum ada tiket? Tetep nggak bisa ya? Belum bisa, yang penting karena dia harus ada tiket dulu, karena ini adalah programnya pemerintah. Jadi Mmm. harus memang tercatat di Peduli Lindungi, gitu. Nah, kalau misalnya ada masalah di Peduli Lindungi, itu bisa kontak ke 119 extension 11 kalau nggak salah ya, Mhm. itu bisa bisa kontak ke sana. Itu hotline-nya dari Peduli Peduli Lindungi, Lindungi. gitu. Oke, kalau ada masalah silahkan kontak ke sana. Nah, ini program, dari pemerintah harus nunggu, tiket berarti kan bisa dibilang adalah vaksinasi massal ya, dokter ya. Mhm. Kelebihan kekurangan ikutan vaksinasi, massal di puskesmas atau misalnya di tempat lain apa nih? Kan soalnya saya juga dengar-dengar ada juga nih yang, vaksinasi booster sendiri gitu. Betul. Jadi, kalau massal sama yang, masing-masing itu sebetulnya kalau dibilang apa sih benefit-nya sebenarnya sama-sama aja. Mmm. Cuman kalau misalnya massal itu kan biasanya lebih cepat aja, gitu kan. Nah, kalau misalnya vaksinasi yang reguler, yang kita nunggunya, di puskesmas atau di RS, umum, Mhm. RSU atau RSUD umum daerah, itu biasanya ada jatah. Nah, di Mmm. puskesmas sendiri biasanya sekitar 120 per hari. Jadi kita nggak bisa go show. Jadi Mmm. kita nggak bisa nongol terus udah gitu divaksin. Nah, kita harus janjian dulu sama si puskesmas, kita masuknya di antrian keberapa, di hari keberapa. Mhm. RSUD juga sama, gitu, cuman jumlahnya lebih besar. RSU juga sama, gitu, sekitar 300-an kalau nggak salah, Mhm. per hari, Per hari. gitu. Jadi kita nggak bisa go show. Nah, kalau massal, ini kita bisanya kadang-kadang jumlahnya, kuantitinya lebih banyak, sehingga kita memang, kalau dibilang ini adalah percepatan ya, percepatan kita membantu, pemerintah untuk mempercepat memvaksinasi masyarakat. Karena kalau misalnya kita mengikuti pola puskesmas ataupun RSU atau RSUD itu akan Mhm. prosesnya akan panjang, lama, Mmm. gitu. Kalau dibilang apa sih untungnya, ya keuntungannya lebih cepat aja, gitu. Lebih cepat aja. Mhm, Oke, dokter, kalau misalnya nih ada sobat Komsos saya ingin terlibat, sebagai volunteer gitu, ya sukarelawan, harus kemana? oke. Atau caranya gimana? Nah, kalau sahabat Komsos, mau terlibat di kegiatan sosial, entah itu di kebencanaan, entah itu di, kegiatan kesehatan atau pelayanan kesehatan yang lain. Kalau di, keuskupan itu ada Karitas, Mmm. itu, Anda bisa bergabung. Silahkan hubungi ke gereja masing-masing atau ke apa, ke pastoral Mmm. masing-masing, nanti akan diarahkan ke mana, karena nanti ada kontaknya masing-masing. Nah, kalau misalnya tidak, di luar gereja juga banyak, ada NGO-NGO yang, bersedia atau mau menampung, ataupun Anda juga bisa membuat organisasi-organisasi sendiri di dalam, komunitas kalian, misalnya
alumni-alumni gitu kan dari kegiatan sekolah ataupun dimanapun, nah itu bisa bergabung kemudian melakukan kegiatan bersama-sama. Tapi saran saya kalau bisa melibatkan gereja, kenapa nggak melibatkan gereja gitu supaya kita bisa ada payung besarnya Mhm. gitu lebih baik gitu. Oke, dokter, sebelum kita pamitan sama sobat Komsos nih ya, ada yang ingin disampaikan kepada sobat Komsos nggak mengenai vaksinasi booster atau apa yang ingin dokter William sampaikan? Siap. Baik, sahabat Komsos, jangan takut untuk divaksin booster karena vaksin booster itu adalah untuk kepentingan kita sendiri dan juga kepentingan keluarga kita. Dengan diberikan vaksin booster, kita berarti melindungi diri kita dan keluarga kita yang kita sayangi. Bukan tidak terpapar oleh COVID, tapi pada saat kita terpapar oleh COVID, kita tidak menyebabkan sakit yang berat. Sehingga kemungkinan kita bisa mendampingi keluarga kita, bisa bersama-sama dengan keluarga kita, itu menjadi lebih besar. Mungkin itu. Oke, dokter William, makasih banget loh ya udah mau hadir di Studio Bisik. Dokter William ini selaku Wakil Ketua Panitia Vaksinasi. Jadi Sobat Komsas, jangan ragu untuk vaksinasi booster ya. Kita berbondong-bondong memperkuat daya tahan tubuh kita dan juga pastinya keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Sama kayak baju saya, say yes. Say yes to vaksin booster. Ya sudah, kalau gitu saya Krisan Maharani dan juga Dr. William pamit. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Your word, your truth, speak